Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penulangan. Jadi kita akan membuat penulangan footplate dulu. Salah. Untuk membuat penulangan footplate, kita masuk ke structural plan fondasi. Nah, setelah itu disiplinnya kita ganti struktural aja. Terus habis itu untuk membuat penulangan itu kita klik rebar, struktural rebar, klik di sini. Oke. Terus load family. Nah, di sini kita cari structural rebar shapes ini. Ini kita load semuanya aja. Ctrl A. Ctrl A, kita load semuanya aja. Kita open. Nah, untuk pondasi, penulangan pondasi yang bawah, tulangan yang bawah kita kasih yang diameter 13 ya. Ini kita bikin tulangan baru dulu. Duplikat aja. Kasih diameter 13 ulir. Setelah itu model bar diameternya kita ganti 13 mm. Ini 13 mm. Ini dulu aja. Nanti untuk standar band diameter, standar hook, stirrup atau tie itu nanti diatur nanti aja. Apply, oke. Terus habis itu di sini kan ada rebar shape-nya ini. Rebar shape-nya kita, kalau ini kan masih tulisan nggak kelihatan bentuknya kayak gimana. Kita klik di sini. Nah, untuk tulangan kita cari yang bentuknya U ya, pondasi. Berarti ini M17. Nah, untuk M17 ini kita klik. Terus habis itu placementnya kita cari yang bentar. Kita bikin potongan dulu aja di sini. Biar gampang. Sini skalanya kita kecilin aja, klik di sini. Nah, di sini kan ada fondasi ya, footplate-nya udah kelihatan ini. Kembali lagi ke rebar, struktural rebar, cari yang ini. Nah, di sini nih, di sini kita klik. Nah, udah. Terus untuk rebarnya ini kita edit jaraknya. Kalau di sini kan layoutnya single ya. Kita ganti maksimum spacing. Anggap aja jarak rebar atau jarak tulangannya itu di 20 cm. Jadi spacingnya ganti 200. Oke. Terus ini kita kasih fine biar kelihatan bentuk tulangannya. Tekukannya kayak gini. Terus habis itu kita masuk ke 3 dimensi. Jadi kan yang dibuat tulangan yang ini ya. Kita wireframe dulu. Kelihatan nih tulangannya. Nah, ini klik ini. Lalu biar kita fokus 3 dimensinya cuma di footplate aja, cari yang section box ini, klik. Nah, udah di pondasi.
Terus habis itu ini kan masih berupa garis ya, masih berupa garis. Oh ya, tadi ini kalau misalnya kalau hidden dan kayak gini, ini nggak kelihatan nih tulangan dalamnya. Kita tadi kita ganti wireframe dulu tampilannya biar kelihatan. Terus habis itu kita bikin supaya ini tulangannya itu tidak berupa garis. Caranya adalah di sini visibility graphic edit, terus di sini klik aja rebar. Nah, patterns-nya ini struktural rebar ini override, ini juga kasih warna merah. Oke, apply, oke. Dan jangan lupa ini belum, jangan lupa ini detail levelnya dikasih fine. Nah, kayak gini udah jadi. Begitu juga yang arah sebaliknya, arah yang satunya kita bikin potongan ini dulu aja. Nah, kalau ini kan masih kayak gini ya. Sebentar. Nah, ini kan masih kayak gini ya. Untuk menambahkan sisi yang satunya sama, tadi klik rebar, terus habis itu placementnya kita atur di sini. Placementnya near cover, paralel kayak gini, paralel workframe kayak gini. Nah, kayak gini. Ini pokoknya dicoba-coba aja supaya menemukan posisi yang pas. Nah, di sini kan udah pas nih. Klik di sini. Terus jangan lupa layoutnya ini maksimum spacing diganti 200 mm. Oke. Cek lagi di 3D. Terus untuk selimut betonnya kita bisa ngatur di ketebalan berapa. Caranya di sini covernya ini. Kita edit nih covernya. Lebar covernya kita bisa milih. Ini kan selimut betonnya 25 mili. Kita ganti aja di 20 mili atau 2 cm. Nanti kalau misalnya mau kalian atur 20 mili atau 30 mili bebas. Pada contoh kali ini saya akan buat lebar covernya 20 mili. Gitu. Deskripsinya jangan lupa diganti selimut beton 2 cm. Oke. Nah, kalau dicek di potongannya tadi ya, detail view, detail 0, ini pasti 2 cm. Begitu pula yang bawah, ini 2 cm juga. Atas ini 2 cm juga. Ini 2 cm juga. Nah, supaya nggak bertabrakan, ini kita bisa atur ya. Geser-geser dikit juga bisa. Yang pada bagian ini juga bisa kita atur supaya nggak tabrakan. Nah, kayak gini. Kita cek di 3D ya.
yang ini masih tabrakan. Bentar. Nah, yang ini masih tabrakan ini. Ini agak ke atas sedikit. Cek di 3D. Ya udah aman, nggak tabrakan. Terus habis itu kita bikin yang sisi atas. Sama ke view yang ini. View yang ini dulu. Cuma diameternya kita ganti yang diameter 10 mili. Klik rebar lagi. Nah, kita duplikat dulu. Duplikat, kita kasih nama aja D10 ulir. Ini diganti 10 mili, apply. Nah, terus kita placement ke sini, klik. Nah, jangan lupa jaraknya kita ganti di 20 cm. Sudah. Setelah dibuat 20 cm jadinya kayak gini. Nah, supaya nggak tabrakan, nanti bisa diatur seperti tadi ya, digeser kiri kanan. Nah, cara untuk menggeser tulangan yang atas supaya nggak tabrakan dengan yang ini, kita masuk ke detail view. Nah, di sini ini ada nih, supaya nggak tabrakan kita geser aja dikit kayak gini, terus habis itu kayak gini, terus yang bawah ini itu digeser ke atas ini. Yang bawah ini digeser kayak gini ya. Oke, sudah lumayan rapi. Kita cek 3D-nya dulu. Udah aman sih kalau kayak gini, nggak tabrakan. Setelah itu kita bikin tulangan atas yang arah ini, arah yang lain. Kita masuk ke detail 0, terus habis itu masuk ke struktur, rebar, terus habis itu pakai M17, placementnya kita cari yang sesuai. Nah, kayak gini. Udah, pastikan rebarnya D10 ulir, karena tadi kita pengen yang atasnya itu pakai diameter 10 ya. Klik di sini. Setelah itu layoutnya maksimum spacingnya 200 mm. 200 mm, terus diatur lagi supaya nggak tabrakan kayak tadi. Nah, kayak gini. Oke. Terus coba cek dulu, cek 3D-nya. Nah, atasnya ini kan masih tabrakan ya atasnya. Diatur supaya nggak tabrakan yang ini.
Kita masuk ke detail 0, detail 0 supaya nggak tabrakan. Nah, di sini cek 3D. Nah, udah nggak tabrakan. Sekarang kan yang sudah dibuat kan baru satu footplate aja ya untuk tulangannya. Untuk footplate lain kan belum dibuat ya. Supaya tidak mengulangi proses dari awal, itu kita copy aja tulangan yang ini ke footplate lain. Di drag, terus habis itu di filter, terus yang dicentang hanya struktural rebar ini aja. Apply, oke. Terus masuk ke struktural plan yang pondasi. Nah, terus kita klik copy atau CO, terus base point-nya di tengah ini aja. Terus kita geser, copy ini, copy di sini, copy di sini, di sini, kemudian di sini, sini. Nah, sudah tercopy semua. Setelah tercopy semua, kita cek 3D-nya lagi. Ini section box-nya kita hilangkan aja. Nah, ini sudah tercopy semua ya. Tulangan atas, tulangan bawahnya juga sudah tercopy semua.